Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk menambah keberkahan majelis ilmu kita kali ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada pertemuan kali ini, dalam pembelajaran budi pekerti, kita akan membahas tentang niat, khususnya adab niat dalam mencari ilmu. Anak-anak masih ingat hadis tentang niat? Innamal a'malu binniyat, rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita hanya akan mendapat pahala ketika kita niatkan amalan itu karena Allah. Dengan niat yang baik, amalan yang sederhana bisa menghasilkan pahala yang agung. Sebaliknya, karena niat yang salah, amalan yang besar sekalipun bisa jadi hanya seperti debu yang berterbangan. 5 adab niat dalam mencari ilmu. Dalam niat mencari ilmu diperlukan adab-adab, yaitu 1. Niat karena Allah. Hendaklah bagi penuntut ilmu untuk meniatkan karena Allah dan bukan karena manusia. Menuntut ilmu adalah perintah Allah, karenanya kita harus memastikan niat kita menuntut ilmu adalah karena Allah, supaya apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Jadi, selain mendapat ilmu, kita juga bisa dapat pahalanya. Yang kedua, niat untuk mengeluarkan diri dari kebodohan. Belajar atau mencari ilmu adalah sebuah proses untuk mengubah keadaan kita dari tidak tahu menjadi tahu. Setiap amal membutuhkan ilmu untuk dapat dilakukan dengan benar sesuai tuntunannya. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 menyatakan, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, niat dalam menuntut ilmu, agar ilmu yang kita peroleh menjadi manfaat bagi diri kita dan orang lain. Apalah artinya sebuah ilmu bila ilmu itu tidak bermanfaat, khususnya bagi diri dan umumnya bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia yaitu orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Yang keempat, berniat menuntut ilmu untuk menghidupkan ilmu. Allah akan mengangkat ilmu dari dunia ini dengan meninggalnya para ahli ilmu atau ulama. Walaupun begitu, kita sebisa mungkin harus menjaga ilmu dan dilanjutkan, sehingga ilmu itu tidak cepat binasa dan bisa dirasakan oleh generasi selanjutnya. Yang terakhir, yang kelima, adab niat dalam menuntut ilmu adalah niat untuk diamalkan. Untuk apa mencari ilmu kalau tidak untuk diamalkan? Karena ilmu adalah sebagai jalan dan alat untuk melakukan perbuatan. Bila ilmu hanya ditumpuk tanpa diamalkan, maka sama saja dengan orang yang tidak berilmu. Demikian pembelajaran kita kali ini.
Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa setelah belajar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Amin. Atas kesalahan dan kekurangan Ibu mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.